kita anak kita ini perempuan ibaratnya. Suami ini kan punya ayah dan ibu, betul? Istri kita juga punya ayah dan ibu. Kemana anak ini lebih afdol? Silaturahmi. Dalam kajian syariat, datuk pihak sang suami kita. Kan itu. Kenapa? Ya. Dan kalau ada rezeki suami ini, dia berkewajiban menafkahi ayah dan emak kandungnya. Bahkan ada juga kewajibannya membelanjai keponakan-keponakannya, anak saudaranya yang laki-laki perempuan itu. Kenapa demikian? Seandainya dia mati suami kita, anak kita ini perempuan, siapa yang berhak menikahkan? Datuk dari pihak sang suami. Mati datuknya siapa? Saudara ayah nih, saudara suami kita laki-laki, pamannya. Mati pamannya, tapi ada ke anaknya. Berarti keponakan laki-laki itu yang berhak menikahkan. Pihak kita perempuan tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Inilah makanya orang kita Sumbar membuat peta tapet itu. Kelok paku nak kacang balimbiang anak di pangku keponakan di dimbiang itu. Kewajiban ini kapan? Selama dapur jangan sampai tak berasap. Kan itu dia. Itulah istri soleha tuh. Dia paham itu. Jadi ini tidak ada hubungan yang perempuan. Kita. Makanya beruntung ya bunda ya, banyak anak laki-laki ya. Iya dulu perempuan tidak paham Ustaz. Dia Ustaz dikasih maknya akan. Makanya belajar kok. Kena tidak tahu, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan tahu Ustaz ya. Kenapa? Harta jatah laki-laki itu lebih besar 2 kali perempuan. Tanggung jawabnya banyak tanggung jawab. Sampai keponakan diperhatikan. Tapi kalau kita, makanya surga itu ada di rumah. Ini ada kadang-kadang, ini maaf cerita, sang istri itu pergi umroh. Kajian zahir bagus. Suaminya tinggal di rumah dan tak dapat redho dari suaminya. Sebenarnya yang pintu surga kan di rumah. Tapi karena tidak mengerti, nampak? Apa yang dapat? Kerugi jadinya. Begitulah ibaratnya. Sebab dia ini udah istri itu harta suami. Ya, suami. Jadi makanya menyuci kain suami aja lebih dari itu marah Pak. Gitu dia kan. Tapi karena tidak paham ya. Makanya beruntung ya istri Umi kemana dah. Karena sampai di level itu, karena damai dia. Ya. Tidak berusaha pak suami itu Ustaz. Ustaznya kan dia mau pergi umrah. Ya. Suaminya diajak dia nak mau. Kemudian kita pergi dia tidak itu. Tidak berusaha tidak suami. Berdosakah suami? Kenapa dia tidak mau? Kan ibadah itu ada uzurnya. Betul Bu ya? Ada uzurnya. Yang kedua, ibadah itu ada namanya manis tato'a. Kesanggupan. Berarti dia sanggup, suaminya belum sanggup. Istrinya mau bayarin Ustaz. Iya, mungkin ada. Setepel uang mungkin bisa dibayar. Selepel tanggung jawab belum bisa Bu. Mungkin. Pamannya, ini suaminya dia anak tunggal ibaratnya. Atau dia banyak dari kakak, tapi dia laki-laki cuma satu-satunya. Kebayang kira-kira Bu? Makanya ada namanya kajian. Itu namanya kajian tuh Bu. Jadi kajian makosi itu membahas seluruh sekelilingnya. Sebab ku ampusikum, itu dia. Sampai di level sanggup, lakukan. Tidak ada masalah. Aman. Itulah makanya dalam Islam perlu konsep musyawarah. Jangan diambil keputusan sendiri-sendiri. Bukan dilarang. Ya kadang-kadang Bu, karena terbawa arus. Paham maksudnya? Terbawa arus, kawan dekat, dia lebih rendah secara ini dia. Kok dia pergi ke ini jadi masalah. Yang lebih dahsyat dari ini Bunda kita perhatikan. Ya mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan dunia ya.
Pergi Bu, 2 tahun bayar hutang. Apa maksudnya? Tuh kacau itu benar. Kalau bahasa Bang Kinang tuh dia ongki-ongki nama Bu. Belum tertakat sanggup. Akhirnya kan jadi bisa ujub di dalamnya, bisa kibir di dalamnya, dan bisa puncaknya juga di ria. Kita mengerikan tahun ini Bu, ada kawan kita pergi ke tanah suci, ya masih main game di sana. Kacau kita ya. Karena tadi Bu, harus panggilan dari sini, dari Robbani. Biarkan itu ya. Untuk Masa ridho tadi itu suami atau orang tua kita tidak ridho kita keluar gitu. Nah itu bagus itu Ustaz. boleh kita durhaka dengan suami, boleh. Kapan perintahnya atau tingkahnya itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala atau membuatkan kita terpedaya oleh maksiat, maka boleh untuk tidak patuh. Makanya dari awal kan dia bilang tunkihul mar'ah li arba, nikahi seseorang tu karena empat. Kan kajian fikih itu kajiannya ya. Li jamaliha tu kajiannya bisa ganteng ya. Waalaikumsalam. Orang jauh mah. Dari Mataram. Keluar bisa ya. Kan ada tadi, maka mencari jodoh itu kan ya. Li jamaliha. Jamal itu artinya bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi ganteng dan cantik itu bukan ukuran zohir. Tapi cantik dan ganteng itu apa dia? Disebut kalau perempuan zaujatun soleha. Apa dia cantik dia itu? Iza nazara, apabila dilihat oleh suaminya, suaminya semakin sayang kepadanya. Wa iza amarat tuti'uhu, dan apabila disuruh oleh suami, dia patuh dan taat. Itu dia. Dan apabila ditinggal pergi oleh suami, dia jaga kehormatan diri dan harta suami. Itulah wanita tercantik. Wa tuti'uhu, patuh. Itu dia Bunda. Jadi bukan cantik itu yang hidung mancung, bukan itu. Tapi kalau dapat lengkap dengan itu. Ini cantik bibir tak ulai aja, gitu marah kan. Tapi tidak jadi masalah. Ini cantik itu. Nah lalu yang kedua, lima liha, berharta. Kalau tidak, kadal pakur aikul kuprab, miskin buat orang jadi kafir. Ketiga, nasab, turunan. Sebab buah itu tidak pernah jauh dari pohonnya. Bukan tidak ada Bu, anak pencopet jadi ustaz banyak. Cuma kan pencopetnya kayak apa ya? Pencurinya kayak apa? Mungkin mencuri kebenaran, ya. Apa mencuri kebenaran ya? Nya pura-pura belajar di sekolah, rupanya menyimaknya. Nyolah dapat dulu pelajaran daripada yang di dalam. Aduh kan? Aduh Bu pencuri ya. Tuh. Lalu apa lagi? Kalau dia tidak cantik ganteng, biasa saja. Lalu turunannya biasa saja, hartanya biasa saja, bisa terlibat jedaka. Nikahi karena agama. Itu dia. Pasti dapat cantiknya, ganteng, pasti dapat harta, pasti dapat turunan baik. Jadi agama ini terakhir tapi menentukan. Hari ini itu kan lepas kontrol kita Bu. Yang ditanyakan tidak agama sekarang. Di Makarajo. Di situ bara gaji. Itulah kita hari ini Bu. Ayo, di kampung kami masih berlaku, ya, masih berlaku. Tapi tidak semuanya. Yakin yang nak babini kanak dan iyo. Coba jadi baca solat subuh dari takbir sampai salam. Solat di depan calon mertua. Jangan dibilang mudah tuh Bu. Bahasa saya akan tweet dia mah. Kalau tidak biasa,
Tuh kalau ndak bisa sholat, belajar dulu ya. Besoklah pandai temui ayah. Lamar anak apa? Tuh. Ndak ditanya bara gaji itu, Bu. Tapi itu syaratnya menikahnya tuh lahir anak jadi profesor, Bu, banyak. Jadi ulama dia. Jadi guru dia. Makanya orang dulu kan bagandu kan itu, Bu. Katitian nak si punai ondun, tinggal sadahan nak rantiangnya patah. Sama sokete nak ayah bagandu, lagodang besok nak guru agama. Ndak profesor Bu itu. Guru agama, tuh Bu profesor bosan. Itu dia. Ndak minta lain-lain. Model biasa, Bu, tapi di dalamnya ada makna. Kini ndak ya. Lahir anak dibunyanya. Itulah ya. Kita tinggalkan itu kajian fikih ya. Tapi walaupun kajian fikih kadang berdampak kepada kehidupan ya.